Tanah Surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Kulihat ibu pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta, putramu yang setia menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Upacara pengibaran bendera merah putih Sekolah Radmila, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, tahun ajaran 2020-2021 akan segera dimulai. Semua peserta upacara diwajibkan mengikuti upacara dengan penuh hikmat di tempat masing-masing. Petugas pembaca teks Pancasila, teks Undang-Undang Dasar 1945, pemimpin doa, dan pembina upacara bersiap melaksanakan rangkaian upacara. Bapak, Ibu, dan peserta upacara yang saya hormati, mari dengan penuh hikmat kita saksikan pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari sejenak kita bersama menundukkan kepala untuk melakukan hening cipta, mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur untuk perjuangan
kemerdekaan Republik Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai. Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara dan gugur remaja dibaan bendera bela nusa bangsa. Wahai bunga putra bangsa, harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia Satu masyarakat yang siap-siap manusia Indonesia merasa bahagia. Masyarakat yang tidak ada seorang ibu menangis. Heningkan cipta, selesai. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan kerakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Radmila, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Radmila, Bapak Edi Cahyadi, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Majelis Guru SDS Radmila, dan yang Pak Jirin sayangi dan banggakan pastinya siswa-siswi SDS Radmila. Nah, di pertemuan kali ini Pak Jirin akan menyampaikan amanat atau pesan dengan judul manfaat teknologi bagi belajar di rumah. Baiklah anakku, minggu lalu Bu Firda sudah menyampaikan amanat tentang orang-orang yang berbakat dan bagaimana cara anak-anak Bapak untuk menyalurkan bakat atau mengembangkan bakatnya. Nah, di kali ini Pak Jirin akan membahas tentang teknologi. Banyak orang-orang yang memiliki bakat di bidang teknologi, terutama minggu lalu sudah dibahas sama Bu Firda. Contohnya ada Albert Einstein, Graham Bell, dan lain sebagainya. Manfaat teknologi ada berbagai macam. Yang pertama, sebagai media komunikasi, media belajar, media promosi, dan lain sebagainya. Nah, kali ini Pak Jirin akan membahas tentang manfaat teknologi dalam proses belajar mengajar di rumah. Manfaat teknologi bagi belajar di rumah diharapkan dapat mempermudah anak-anak beserta guru dalam melakukan proses belajar mengajar secara daring. Gunakan manfaat teknologi tersebut dengan baik. Bagi anak-anak diharapkan untuk tidak menunda-nunda tugasnya hanya karena memanfaatkan teknologi tersebut di bidang hiburan seperti bermain game, aplikasi TikTok, atau aplikasi-aplikasi yang lainnya, sehingga hal tersebut menjadi penghambat bagi anak-anak Pak Jirin beserta guru dalam melakukan proses belajar mengajar. Jadi Pak Jirin harap anak-anak Pak Jirin menggunakan teknologi hanya untuk komunikasi dengan guru sebagai media untuk proses belajar mengajar. Lupakan sesaat manfaat teknologi atau alat komunikasi yang digunakan sebagai media hiburan. Nah, berikut ini ada beberapa tips yang akan Pak Jirin sampaikan dalam atau tata cara penggunaan teknologi dengan baik bagi siswa-siswi SDS Radmila di rumah. Yang pertama, gunakan untuk hal yang positif. Contohnya, seandainya anak-anak Pak Jirin tidak atau masih belum mengerti dengan materi atau penjelasan dari guru, siswa-siswi bisa mencari dari sumber-sumber yang lain. Nah, itu adalah menggunakan teknologi dalam hal yang positif. Tips yang kedua, gunakan pada waktu dan tempat yang tepat. Misalnya, proses belajar mengajar secara efektif itu dari jam 7.15 sampai jam 2 atau sampai jam 1 bagi kelas bawah. Nah, jadi dalam penggunaan teknologi cukup sampai batas seperti itu saja. Kemudian yang ketiga adalah gunakan sesuai kebutuhan. Oke, nah terutama untuk anak-anak Pak Jirin yang masih sebagai siswa, Pak Jirin harap menggunakan teknologinya hanya sebagai untuk media pembelajaran saja dan media komunikasi dengan keluarga dan guru-guru. Boleh menggunakan teknologi untuk sarana hiburan,
Tapi ingat lagi, batasi diri, jangan sampai ketergantungan. Oke? Pesan atau tips yang terakhir adalah meminimalisir dampak pada tubuh. Apabila anak-anak atau siswa-siswi sudah ketergantungan dengan teknologi, terutama alat komunikasi, pasti akan terjadi ketergantungan sehingga membuat anak-anak Pak Jirin lupa akan waktu, lupa akan segala hal, sehingga hal tersebut dapat berdampak negatif bagi tubuh. Pak Jirin harap keempat tips yang sudah Pak Jirin sampaikan dapat dilaksanakan dan dapat diperhatikan. Itu saja Pak Jirin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Menyanyikan lagu nasional. Doa. Ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan upacara bendera. Kami sadar betapa besar lindungan-Mu kepada kami di saat-saat melaksanakan upacara ini. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, anugerahilah kepada kami semua rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berikanlah kesabaran dan keikhlasan Bapak Ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Tuhan yang Maha Penyayang, sayangilah kami, berikanlah kedamaian, ketentraman, dan kesehatan pada kami.
Ya Tuhan yang Maha Kuasa, karuniakanlah kami semua ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari segala mara bahaya, halangan dan rintangan. Jauhkanlah kami dari sifat malas yang merusak ketahanan sekolah, agar kami dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tenang. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, hanya kepadamulah kami bergantung dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan kami. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Amin. Demikian pelaksanaan upacara bendera Sekolah Radmila Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Kami mewakili pelaksana upacara yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada peserta upacara yang telah mengikuti upacara dengan hikmat.